Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Kefas yang ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama mau memulaikan ibadah di minggu pertama di bulan September ini. Tidak terasa kita sudah mau memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2020. Kita hari ini sama-sama memperingati kematian Yesus Kristus bagi kita semua. Kita nanti akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersyukur mengingat begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, sukacitaku penuh. Haleluya, kami mau bermazmur dan bernyanyi bagi-Mu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus,
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk curahan darah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh hidup, bernafas, kami masih dapat memuji Engkau. Itu semuanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, untuk pagi hari ini kami mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bernyanyi bagi nama-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi kami semua, mulai dari yang mengambil bagian melayani Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Kefas maupun orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua, sekalipun kami dibatasi oleh jarak, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa-Mu akan tetap dinyatakan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Engkau yang melayakkan setiap kami semua Tuhan. Kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh curahan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu kita tidak akan takut menghadapi hari-hari ini. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, amin, haleluya, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku
jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup. Karena itu kita akan melihat hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh dengan harapan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, kita masih mau meninggikan nama Tuhan, kita angkat pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Melalui darah Tuhan, kuasa iblis dikalahkan. Kuasanya dipatahkan. Karena itu, mari dalam hidup kita sudah dilahirkan baru, kita sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita memakai kehidupan kita, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka boleh melihat ada pribadi Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Kita semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebelum nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia mau merelakan dirinya berkorban bagi kita semua, menderita, mati di kayu salib, karena kehidupan kita begitu berharga bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik.
Haleluya. Engkau Tuhan adalah penebus kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami, untuk curahan darah-Mu. Karena kasih-Mu, Kau telah menyelamatkan kami semua Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami semua, orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh diselamatkan, menjadi orang-orang yang layak untuk menghadap tahta kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus,
Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Biarlah pengorbananmu terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami hidup semakin hari semakin menyenangkan Engkau, untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mengikuti setiap ketetapan-ketetapan-Mu, setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang menguasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, juga pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, kiranya itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar itu semua berasal dari Tuhan. Kau yang memberikan hikmat, urapan, isi hati-Mu Kau nyatakan bagi kami semua saat pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti kerinduan Tuhan yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Tidak kita kehendaki, namun Yesus dimuliakan. Tidak kita kehendaki, namun Yesus dimuliakan. Mari kita membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang berulang kali juga kita sudah pelajari. Kiranya pagi hari ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu dalam acara musyawarah kerja daerah, Bapak Ibu, maka salah satu pimpinan majelis daerah yang menyampaikan firman sempat menyinggung ayat ini, khususnya ayat yang ke-18 mengenai Yohanes 21 ini. Dan pada saat hamba Tuhan ini membacakan ayat itu, saya
merasa tentu Roh Kudus menjamah, Roh Kudus yang menghidupkan firman, dan ini firman itu sepertinya begitu menyala-nyala, bersinar, terngiang-ngiang terus di pikiran saya secara pribadi. Dan mungkin juga Bapak Ibu berkenan dengan kita sekarang sedang memakai nama Jemaat Tuhan GPDI Kefas. Kefas sendiri tentu bahasa Aram dari Petrus. Dan mari kita lihat sama-sama, kita belajar beberapa hal dari perikop ini kembali dengan judul tidak kita kehendaki namun Yesus dimuliakan. Tadi khususnya di ayat 18. Bagian pertama adalah kita lihat poin yang utama yang sangat penting yang ditekankan oleh perikop ini, yaitu di ayat 15 sampai 17. Sebab jika ada beberapa kata yang diulang dalam satu ayat atau dalam perikop tertentu, bahkan beberapa kalimat, maka tentu itu menjadi hal yang paling penting, pokok utama yang ada dalam perikop tersebut. Dan dalam hal ini ada dua hal yang diulang dari beberapa ayat ini melalui percakapan Yesus dengan Petrus. Hal yang penting itu adalah yang pertama, pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ingat, ini 3 kali ditanyakan Yesus kepada Petrus, dan Petrus pun pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali juga. Pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua sama di ayat 15 dan 16 dari sisi bahasa aslinya. Apakah kamu mengasihi aku? Nah saudara, di ayat 15 dan 16 pertama dan kedua, di situ mengasihi dipakai kata agapao atau agape. Apakah engkau agapao? Kemudian jawaban yang Petrus sampaikan sama, baik ke satu, kedua, iya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi yang dipakai Petrus, bahasa Yunani-nya adalah phileo. 2 kali Yesus tanya, kamu agape kepadaku? Petrus jawab, benar Tuhan, aku phileo. Kita mengerti arti kasih agape itu yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Sementara phileo yang dijawab oleh Petrus itu adalah kasih persahabatan. Sebagai seorang sahabat ataupun teman yang biasanya tuh berdasarkan kecocokan satu sama yang lain, berdasarkan rasa suka, rasa sayang. Kalau agape itu pengorbanan. 2 kali Yesus tanya agape, agapao, Petrus jawab phileo. Dan kemudian yang ketiga kali Yesus tanya di ayat 17. Di situ ayat 17 Yesus tidak seperti dua pertanyaan pertama. Karena di ayat 17 itu kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Yesus pakai kata phileo kali ini, phileis. Kalau tadi Yesus, kamu agape enggak kepada aku? Kamu agape enggak kepada aku? Kamu mengasihi aku dengan rela berkorban enggak kepada aku? Berikutnya yang ketiga Yesus tanya, sekarang kamu phileo enggak kepada aku? Ya kamu cocok enggak, suka, senang enggak? Dan tentu perbedaan kata itu yang diucapkan Yesus itu yang membuat Petrus sadar ini beda. Yesus tanya,
dia agape enggak kepada Petrus, kepada Yesus? Petrus agape enggak? Dia benar-benar kasih yang mau berkorban enggak kepada Yesus? Dan ternyata kan tidak. Karena waktu Yesus ditangkap, Petrus main aman. Takut dihukum juga, jadi dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia tidak berani berkorban dirinya karena mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai gurunya. Itu yang terjadi. Makanya ketika Yesus seolah-olah seperti menurunkan arti kalimat kasihnya ya, kata kasihnya itu. Karena dari berkorban agape sekarang dia, kamu phileo enggak? Cocok enggak? Ya yang aman lah, yang seneng, nyaman bersama dengan aku. Disitulah Petrus sadar. Makanya dikatakan di ayat 17 itu, ini beda dengan beberapa ayat yang lain. Waktu di ayat 15 dan 16, Petrus jawabnya begini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sama di ayat 16 juga begitu. Tapi ayat 17 ada perbedaan di situ. Apa bedanya? Sedih hati Petrus karena 3 kali ia tanya. Dan bahkan kalau kita sudah belajar tadi, yang dapat juga membuat Petrus sedih adalah kalau dia menyadari tadi kata yang Yesus sampaikan. Sekarang Yesus tanya dengan kasih phileo, bukan agape lagi. Membuat sedih hati Petrus. Lalu dia berkata begini. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ada tambahan di situ kalimat. Tadinya hanya engkau tahu, sekarang Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Petrus sadar, Yesus sangat tahu keadaan isi hati Petrus. Walaupun bagi murid-murid, Petrus terkenal sangat vokal, sebagai sosok yang benar-benar cocok sebagai pemimpin. Tapi di hadapan Yesus, Petrus tahu diri benar-benar. Tidak ada yang tersembunyi. Dia mengerti saat ia menyangkal Yesus. Dan dari pembacaan pelajaran kita ini juga, kita bisa ngerti kenapa Petrus kemudian dia bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Seolah-olah Tuhan, ya engkau tahu bahwa aku tuh sebenarnya belum agape kepadamu, belum berani berkorban, kasih yang rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Engkau tahu segala sesuatu, aku tuh belum seperti itu. Dan kemudian jawabannya juga dari Petrus tetap konsisten. Dia katakan, ya Tuhan, di ayat 17 itu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di situ Petrus tetap bilang, engkau tahu bahwa aku phileo kepada engkau. Saudara, ini mengajarkan kita betapa terbatasnya Petrus. Ini juga mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya kita. Ketika sadar, Petrus sadar, oh bukan agape lagi, tapi phileo yang Yesus tanyakan. Maka dengan sangat sedih, Petrus sadar. Dia tahu, dia jawab ini loh, Tuhan, kemampuan saya kepada engkau sejauh ini, saya itu phileo. Cocok, senang, suka, sayang karena nyaman bersama dengan Yesus, lihat mujizat. Itu yang dia ungkapkan dengan rasa sedih hati. Dia tahu Yesus sangat mengerti dirinya. Jemaat Tuhan, bukankah kita sebagai manusia juga pernah alami hal-hal seperti itu? Ketika Yesus bertanya, Yesus memberikan firman-Nya, Roh Kudus meneguhkan firman itu, menghidupkan. Dan kita merasa kita tidak bisa, kita belum bisa Tuhan. Dan seperti Petrus, ya Tuhan, ini aku bisanya, aku mengasihi, tapi aku bisanya sekarang ya phileo dulu.
Aku sepertinya tidak siap untuk mengorbankan kepentinganku. Ada beberapa kali dalam Alkitab, Tuhan itu benar-benar seperti menurunkan atau mengosongkan, ya, istilah mengosongkan diri. Ya jelas sekali Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dia seperti menurunkan kriteria yang sangat sempurnanya itu, dia turunkan bahasanya supaya bisa dilakukan oleh manusia. Tadi Petrus gak bisa agape. Oke, ini phileo sekarang. Dan itu membuat dia sadar, iya Tuhan, aku masih baru bisanya phileo. Kalau saudara lihat ketika pemanggilan juga Musa, nabi yang dieluk-elukan orang Israel, Tuhan sudah pilih Musa, kamu akan bicara kepada Firaun, tapi berapa kali si Musa itu menolak. Aku tidak pandai bicara. Sampai akhirnya Tuhan, dia marah, lalu dia sudah memilih, itu ada Harun abangmu, nanti dia akan menjadi juru bicaramu. Musanya gak mau menolak, tapi Tuhan seperti dalam tanda kutip tidak memaksa Musa. Walaupun memang dia marah, tapi kemudian dia katakan, ya ini ada abangmu, Harun nanti jadi penyambung lidahmu. Beberapa kali peristiwa itu terjadi. Kemudian, berikutnya, dari pertanyaan itu, lalu Yesus bilang begini, jika kamu mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, kalau kamu mengasihi aku, belum dengan kasih agape, sekalipun masih dalam tahap kasih phileo itu, tapi tetap, lihat, Yesus sepertinya seperti menurunkan, ya, kriteria itu. Tetapi dari ayat ini sebenarnya tidak juga. Oke, kamu bisanya phileo, kamu bisanya kasih yang seperti ini, tapi meskipun kamu baru bisanya phileo, aku ingin engkau agape, kamu tetap, kalau mengasihi aku baik phileo, baik agape, kamu harus menggembalakan domba-dombaku. Itu selalu, ya, ayat 15, 16, dan 17. Pasti Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Injil Yohanes, jelas sekali ciri orang yang mengasihi Yesus kita umumkan. Lebih diumumkan. Tidak hanya agape, tapi juga phileo. Karena ini jawaban dari Petrus, phileo. Tapi tetap Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Dan dalam Injil Yohanes, ciri orang yang mengasihi Yesus adalah melakukan perintah Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri pribadi yang mengasihi Bapa, dan dia tunjukkan kalau dia mengasihi Bapa, dia itu melakukan perintahnya. Mari kita lihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan tadi bagian A-nya. Yesus sudah bilang, orang yang mengasihi aku, mengasihi Yesus adalah orang yang memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintahku dan melakukannya. Seperti Yesus kepada Bapa juga di ayat ke-31-nya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Supaya dunia tahu aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Itulah kasih. Kalau orang mengasihi Yesus, dia akan melakukan perintah Yesus. Seperti Yesus telah memberikan contoh, dia mengasihi Bapa, ia melakukan segala
perintah Bapa. Sekarang Petrus juga meskipun kadar kasihnya masih phileo, tapi tetap Yesus katakan, kamu gembalakan domba-dombaku. Kalau memang kamu mengasihi aku, kamu gembalakan dombaku. Dan kalau kita lihat cara Yesus mengasihi, bagaimana ia menggembalakan domba-dombanya. Ini bagian yang kedua. Tadi bagian pertama dialog Yesus dengan Petrus untuk mengasihi dan melakukan perintahnya menggembalakan domba-domba Yesus. Sekarang bagian kedua, ini cara Yesus mengasihi dan menggembalakan domba-dombanya. Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, bagi kita diingatkan, sekalipun kasih kita kepada Tuhan masih belum seperti yang Tuhan harapkan, tapi tetap kita diingatkan bahwa Yesus sebagai gembala itu dia mengorbankan diri yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dia gembala yang baik. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara lihat cara Yesus menggembalakan domba-dombanya sampai rela memberikan nyawanya adalah dia mempertahankan domba-dombanya. Tidak ada yang dapat merebut domba-domba itu dari tangan dia. Bahkan dikatakan memberikan hidup yang kekal. Tentu ini sudah bicara jelas sekali bukan domba binatang, tetapi itulah manusia. Jiwa-jiwa. Itu cara Yesus menggembalakan domba-dombanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Mereka tidak akan binasa. Dan Yesus teladankan. Dia setia menggembalakan murid-muridnya. Tidak ada yang binasa kecuali tentu kasus Yudas. Tapi murid-muridnya meskipun banyak kekurangan, dia tampakkan diri setelah ia mati dan bangkit. Murid-murid lagi-lagi ragu, kurang percaya. Tapi bagaimana Yesus sebagai gembala yang mau memelihara domba-dombanya? Yohanes 17 ayat 8 dan 12. Yohanes 17 ayat 8 dan 12. Ayat 8-nya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya dan juga orang-orang yang menerima dia, mengaku Yesus sebagai utusan dari Bapa. Percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya. Lalu di ayat 12-nya. Selama aku bersama mereka itu di ayat 8 tadi, mereka yang percaya kepada Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan lihat, Yesus memelihara domba-dombanya, murid-muridnya, orang-orang yang percaya. Tidak ada yang binasa. Ya, kecuali tadi Yudas
Aku pelihara. Jadi murid-muridnya termasuk orang percaya itu dipelihara. Dan itu pun yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Ini gembalakanlah domba-dombaku kalau engkau mengasihi aku. Dan kepada kita khususnya yang melihat firman Allah pagi hari ini. Karena kita punya tugas yang sama. Dari amanat agung Yesus. Menjadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Sebagaimana Yesus telah menggembalakan murid-muridnya. Tidak ada seorang pun yang binasa. Dengan kasih yang rela berkorban. Maka dia tetap memerintahkan Petrus. Kalau kamu memang mengasihi aku, ya masih terbatas. Ingat, gembalakan domba-dombaku. Bagi kita juga jemaat Tuhan. Kita punya amanat agung untuk memuridkan orang lain. Sekaligus seperti Yesus lakukan kepada murid. Yang namanya murid, ia gembalakan dengan baik. Dan murid-murid termasuk Petrus juga menjadi saksi hidup. Saksi mata bagaimana Yesus memelihara mereka. Semua murid Yesus mengalami hal itu. Jelas sekali mereka sangat mengerti apa yang Yesus ucapkan di Yohanes tadi. Pasal 10, pasal 17. Mereka mengalami bahwa benar Tuhan tidak membiarkan iman mereka rontok. Tuhan tidak membiarkan percaya mereka berkurang. Tapi Yesus selalu datang kepada mereka. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tentu saya sebagai gembala sidang hamba Tuhan khususnya. Maka ketika ayat itu muncul, wah itu begitu menegur. Dan menguatkan kembali tentu. Bagaimana kita memuridkan orang lain dengan metode penggembalaan seperti yang Yesus lakukan dalam memelihara murid-murid itu. Mari kita saling mendoakan ya jemaat Tuhan dan saling membantu. Saudara bisa bayangkan jika dalam doa-doa kita kan suka berdoa, Tuhan tambahkan orang-orang yang beribadah bersama. Dan jika memang Tuhan percayakan kita semakin bertambah, itu artinya tanggung jawab yang lebih besar, bukan? Kita harus menggembalakan mereka, memuridkan mereka bersama-sama. Memelihara, menjaga jangan sampai binasa. Tugas semakin banyak tentu semakin besar. Dan Tuhan yang menolong kita. Saya yakin proses-proses yang kita jalani juga belakangan ini jemaat Tuhan, ini bagian dari bentuk kebaikan Tuhan untuk memproses kehidupan rohani kita supaya kita siap untuk hal-hal seperti ini, memuridkan orang lain, amanat agung, menginjil. Sekarang bagian yang ketiga. Ini pendahuluan awal tadi. Ini ayat yang sangat menusuk pada waktu itu. Mari kita kembali ke Yohanes 21. Saudara, bagian yang ketiga. Ingat bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Orang percaya hadir di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Misalnya di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia dan bagi Dia kemuliaan. Termasuk kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita. Hidup kita juga bagi Dia untuk kemuliaan Dia. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Karena Yesus kita hidup. Olehnya, oleh Yesus segala sesuatu dijadikan. Lalu tadi ya,
Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dari Bapa berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, untuk Bapa, untuk Tuhan kita hidup. Orang percaya hidup untuk kemuliaan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana Yesus dimuliakan melalui kehidupan Petrus yang mewakili murid-murid lainnya, juga mewakili kita. Bagaimana caranya untuk Yesus dimuliakan? Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus, waktu kamu masih muda, kamu berjalan semaunya kamu. Kamu bertingkah ya dengan segala karakternya. Dia begitu membela ketika Yesus ditangkap, dia potong telinga Malkus ya. Begitu perkasanya. Kamu punya cara hidup seperti itu. Tapi kalau sudah tua, kau akan mengulurkan tanganmu. Jadi beda banget sama karakter awalnya Petrus yang begitu vokal, begitu rasanya dia duluan ya. Tapi kali ini dia ulurkan tangan pada orang lain. Orang mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan dijelaskan oleh Yesus. Apa maksud Yesus ngomong ini kepada Petrus? Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana Petrus itu akan mati dan memuliakan Allah. Gimana cara Petrus akan memuliakan Allah, memuliakan Yesus? Lewat tadi. Kamu akan mengulurkan tanganmu. Orang akan membawa kamu ke tempat yang tidak kau kehendaki. Secara khusus untuk Petrus. Untuk murid-murid. Dan juga secara umum untuk kita. Kata ke tempat yang tidak kau kehendaki, dalam bahasa aslinya, tidak kau kehendaki itu outeles. Beberapa pengertiannya, tempat yang tidak kau ingini, tidak kau kehendaki ya, tidak kau ingini, tidak engkau harapkan, tidak dimaksudkan. Engkau tidak bermaksud mau ke situ, tidak mengharapkan mau ke situ. Lalu tidak ada dalam list, tidak ada dalam daftar kamu. Namanya juga tempat yang tidak kau kehendaki, tidak ada dalam daftar list. Tidak disukai, tidak dicintai, dan tidak menyenangkan. Lihat definisi itu. Justru untuk memuliakan Allah, Petrus harus ada di tempat yang dia tidak sukai, yang dia tidak masuk dalam kriterianya daftar, dia nggak mau ke situ. Tempat yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan. Sebelum Petrus, Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Bukankah Yesus juga dibawa ke tempat yang sebenarnya ia tidak kehendaki? Sebagai manusia yang ia kehendaki, Tuhan biarlah Bapak cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Yesus dibawa ke tempat yang tidak dia kehendaki. Ia disiksa, bahkan dia dibawa di bukit Golgota. Petrus juga sejarah itu mencatat bahwa dia kemudian disalib terbalik. Dan para rasul pun mereka menjadi martir. Mereka dibuang di tempat yang tidak mereka kehendaki. Yohanes termasuk dibuang di pulau Patmos. Tempat yang terasing. Tidak sampai di situ. Setelah Yesus naik ke surga, saudara lihat apa yang terjadi. Murid-murid setelah sebelumnya bertambah jumlah mereka, kemudian mengalami penganiayaan. Stefanus yang penuh iman jadi martir, dilempar batu. Lalu Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Dalam surat-suratnya dia nyatakan betapa dia
menderitanya. Dia ada di tempat-tempat yang dia tidak kehendaki. Kadang kapal karam, kadang lapar, kadang telanjang. Terus terjadi dalam jemaat yang mula-mula. Mereka harus berdiaspora ke tempat-tempat yang lain yang mereka masih asing tentu. Demi menghindari pembunuhan itu. Kemudian juga nanti pada masa Kaisar Nero itu Jenderal Titus ya. Dibakar bangunan Bait Allah. Orang-orang yang percaya Yesus mereka harus pergi ke tempat yang mereka tidak harapkan, yang mereka tidak kehendaki, mereka tidak tahu, asing bagi mereka, tapi mereka harus pergi ke sana. Tapi perhatikan baik-baik. Di tempat itulah, dengan cara itulah, kamu akan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita persis seperti apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Kita ada dalam situasi, ya saya ini di tempat yang rasanya saya tidak sukai. Aduh, tempat pekerjaan saya sepertinya ini bukan passion saya. Ini bukan yang saya kehendaki. Gak ada dalam list saya mau ke sini. Di kuliah kita, saya milihnya mah ini, universitasnya negeri jelas. Tapi saya sekarang harus masuk di universitas ini. Tapi pertanyaan ini, bagaimana jika memang di tempat itu Tuhan izinkan kita semua ada, tidak menyenangkan buat kita. Tapi di situ kita, saya dan saudara akan memuliakan Tuhan. Bagaimana? Apakah saudara, enggak, saya mau lari pokoknya harus sesuai passion saya. Saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Atau kita mau, sekalipun di sini Tuhan, hidup saya yang penting memuliakan Tuhan. Sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan kita. Puji Tuhan. Nah, ini juga yang merema dalam kehidupan saya. Khususnya ketika mulai duduk di organisasi. Ada banyak hal yang menjadi pemikiran. Tapi waktu itu dengan ayah saya bahkan menasihatkan ya. Walaupun kita ada di tempat yang kita gak suka. Dia bilang kan kamu kan Raymond gak suka kan di organisasi. Ya betul. Tapi kalau memang Tuhan tempatkan entahlah dengan cara yang gimana yang kita pikir. Wah ini caranya juga mungkin gak pantas atau aduh gak cocok. Tapi kalaupun kamu sudah di situ, Tuhan tentukan terima saja. Walaupun tempat itu tidak menyenangkan buat kita, tidak kita sukai. Di luar list kita lah, gak mau kita mana mau ke tempat itu. Tapi bagaimana kalau di situ Tuhan dimuliakan? Di tempat pekerjaanmu yang sekarang. Bagaimana kalau memang di situ Tuhan dimuliakan? Memang kamu rasanya susah. Atau di tempat kamu tinggal sekarang, saudara tinggal. Ya maunya saya tinggal di sana. Saya maunya tinggalnya di komplek yang elit lah. Atau saya mau dekat dengan pusat perbelanjaan dan sebagainya. Ini di luar, jauh saya kemana-mana. Rasanya susah. Rumah saya kok seperti ini, maunya saya ya rumah tipe berapa lah. Tapi bagaimana jika justru di situ tempat tinggal yang saudara tidak sukai, tidak menyenangkan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan jiwa-jiwa. Tuhan sedang mempersiapkan perkara supaya Yesus dia dimuliakan melalui hidupmu di tempat tersebut. Haleluya. Dan sebagai penutup, di ayat 19 bagian B, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah panggilan yang sangat indah, sangat manis untuk Petrus. Setelah sebelumnya ia menyangkal Yesus. Tapi Yesus seperti pengalaman dulu, memanggil murid-muridnya. Memanggil Petrus. Kali ini dia kembali panggil, ayo ikutlah aku.
Berapa kali dalam hidup kita, kita sepertinya menyangkali Yesus. Kita kecewa kepada dia, kita pengennya hidupnya nyaman. Pengennya seperti yang kita daftarkan hidup ini, harus jadi seperti ini. Tapi ketika kita menerima sesuatu atau menjalani sesuatu yang buruk bagi kita mulai kecewa. Atau berapa kali juga kita mengorbankan kebenaran demi kenyamanan hidup kita. Supaya saya tidak dijauhi orang lain, saya tidak dimusuhi. Saya main aman lah, saya ikut-ikutan lah, korup, saya ikut-ikutan lah nyontek supaya gak dibilang, oh lu sok suci lah. Mari kita kembali dengarkan ajakan Yesus sekarang. Ayo, ikutlah aku. Kamu kasihi aku. Iya, aku tahu kelemahanmu. Engkau belum bisa agape, masih filial, tapi ayo, ikuti firmanku. Gembalakan domba-dombaku. Kembali kita ikuti Yesus. Lihat lagi sebagaimana pagi hari ini kita memperingati kematian dari Yesus Kristus. Lihat begitu relanya dia mengorbankan kepentingan sendiri, kehendaknya. Korbankan dirinya supaya dia menanggung dosa kita semua. Dia menerima hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita semua. Ingatlah itu dan mari bersedialah. Relakan dirimu untuk kita menerima ataupun kita menjalani kehidupan, ataupun kita tinggal di sebuah tempat, di suatu tugas yang tidak kita kehendaki, tidak kita sukai. Tapi di sana melalui hal itu, Yesus Kristus akan dimuliakan melalui hidupmu. Puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. 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 Persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan yang kudus. Haleluya. Haleluya. Layakkan kami. Haleluya. 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 Mari kita angkat dengan tangan kita ke atas roti yang adalah gambar dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu Yesus yang terpecah-pecah bagi kami. Kami akan menikmatinya. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Kami menerima kuasa, kehidupan kekal daripada-Mu Tuhan. Dengar pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kita ke atas. Ini adalah gambaran dari darah Yesus yang tercurah bagi kita. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Darah yang membersihkan kami dari noda pelanggaran kami. Darah perjanjian baru yang termeterai bagi kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah sembuh. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur. Layakkan kami Tuhan untuk minum darah-Mu.
kami semakin dekat intim dengan Engkau, menerima kuasa rohani, kehidupan kekal daripada Tuhan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus Kristus. Terima kasih. Setelah Engkau mati dan kemudian bangkit, Engkau terus menampakkan diri kepada murid-murid-Mu Yesus. Engkau meneguhkan kepada mereka bahwa Engkau hidup. Engkau juga datang kepada kami saat ini, saat kami memperingati kematian Engkau, bahwa semua yang Engkau lakukan untuk kami begitu mulianya Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan harta, dengan emas. Semua Engkau kerjakan untuk kehidupan kami, kehidupan kekal bagi kami manusia yang percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Bapa, sekalipun kami saat ini merasa tempat kami, pekerjaan kami, pelayanan kami sepertinya Tuhan, itu bukan tempat, bukan hal yang menyenangkan, bukan apa yang kami jadwalkan, yang kami inginkan, kami sukai. Tapi lewat firman Allah, jika di tempat ini Engkau Yesus Kristus dimuliakan, kami mau bersedia melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menciptakan kami. Karena itu Roh Kudus berikan kami sejahtera sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang tidak tergantung pada kondisi yang kami jalani Tuhan. Tapi sukacita yang berasal dari Yesus sendiri, yang selalu ada bersama dengan kami, tinggal dalam hidup kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu ini menghibur kami, bahwa kehidupan kami tetap akan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan kuliah belajar yang kami lakukan, kami mau kerjakan dengan penuh tanggung jawab yang terbaik Tuhan. Sehingga Engkau Yesus dipermuliakan dimanapun kami berada, di lingkungan kami tinggal juga. Dan kami mau menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyertai kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan dari kondisi pandemi ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pemerintahan terendah, juga TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka semua hati yang takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Pulihkan kondisi kesehatan, ekonomi, sosial, politik, pariwisata dari bangsa kami Tuhan. Khususnya di kota kami, Bandung dan sekitarnya, kiranya masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Kau yang memberikan hikmat bagi gubernur kami, juga wali kota-kota ini. Masyarakat tetap sabar dalam menjalankan adaptasi kebiasaan yang baru. Tetap mengikuti prosedur dari pemerintah Tuhan. Dan kami juga, kami boleh tetap beribadah kepada Engkau, baik di rumah masing-masing maupun saat kami bertemu secara komunal. Tetap malaikat-Mu menjaga kami. Jauhkan dari segala pencobaan, lepaskan dari yang jahat Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, kuasa Allah yang hadir dalam setiap ibadah kami. Terima kasih buat apa yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Segala pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan yang kami kerjakan, lakukan untuk Engkau. Tuhan membuka tingkap langit, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kembalikan, gantikan dengan berkat berkelipat kali ganda Tuhan. Berkat
jasmani dan juga terlebih besar berkat rohani. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan, GPDI Kefas pada khususnya. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.